Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mereaksi judul dari video Rocky Gerung yang belum saya lihat ya. Judulnya Jokowi mulai ditinggalkan dalam tanda tanya. Yang nonton kok udah banyak, 3 jam ya, 45.249. Channelnya Rocky Gerung Official. Subscribernya 1.160.000 ya. Kita lihat ngomong apa ini Rocky Gerung di sini. Halo, apa kabar? Ketemu di akhir pekan hari Ahad ini, libur ya. Meskipun libur, tetapi suasana politik kita tetap terus menghangat. Jadi mohon maaf ya kalau kami mengajak Anda untuk ngobrol yang cukup serius sedikit. Ini berkaitan dengan situasi politik nasional setelah Pak Jokowi menyatakan bahwa dia tunduk, taat, dan patuh pada konstitusi. Tapi di satu sisi beliau menyatakan bahwa karena negara demokrasi tidak bisa melarang orang untuk mengusulkan penundaan pemilu. Kemudian partai-partai yang mengusung menyuarakan penundaan pemilu satu persatu nih melipir nih, kalau anak-anak bahasa gaulnya gitu, Bung Rocky. PKB yang lucu mendorong bahwa para tokoh-tokoh nasional itu dalam hal ini DPD, MPR, DPR, dan Jokowi untuk bertemu dan memastikan. Oh, jadi Pak Jokowi sudah ngomong bahwa dia akan taat konstitusi, berarti tetap ya pemilu 14 Februari 2024 dan tidak ditunda. Kalau memang konstitusinya tetap dia setia. Tapi wacana untuk penundaan pemilu Pak Jokowi bilang tidak juga dia bisa larang. Tapi pertanyaannya kan gini, kalau konstitusi itu dirubah gimana, di amandemen sehingga memungkinkan pemilu ditunda? Berarti Pak Jokowi juga bisa taat pada konstitusi yang sudah di amandemen kan? Jadi itu kata-kata bersayap. Bahwa pemilu itu dilaksanakan 14 Februari 2024. Sementara Muhaimin dengan santainya dia menyatakan bahwa ya kalau nggak jadi juga nggak apa-apa, kata dia kan, nggak jadi penundaan. Jadi dia ini yang ngusulkan, tapi dia nggak punya argumentasi. Sekarang bebaslah kapan-kapan pemilu, kapan saja PKB siap. Jadi dia katanya kemarin tuh Muhaimin Caimin bilang, saya kan cuma ngusul, terserah Pak Jokowi mau ditunda apa enggak, kira-kira begitu kan ya. Jadi dia melemparkan ke orang lain supaya Pak Jokowi ngambil sikap. Dia kan hanya usul pemilu ditunda aja. Tapi terserah Pak Jokowi. Golkar juga menyatakan kan cuma menampung aspirasi, bukan mendorong penundaan pemilu. Ini jadi seru nih, Bung Rocky. Ya, ini ucapan presiden mendua tuh. Nah, ucapan presiden mendua. Apa yang mendua? Kita lihat. Saya merasa juga mendua ya. Kalau konstitusi di amandemen, berarti Pak Jokowi juga taat pada konstitusi yang di amandemen yang memungkinkan misalnya amandemennya itu pemilu ditunda kan gitu. Apa itukah yang dimaksud Rocky mendua? Dia mau bilang bahwa ya udah saya akan terima, tapi dia juga berharap ada jalan lain. Sebab satu-satunya jalan untuk membuat presiden tenang adalah cari jaminan bahwa dia tidak akan dilengsarkan, cari jaminan bahwa pengganti dia akan menjaga dia, cari jaminan bahwa dia punya waktu lagi untuk konsolidasi itu. Nah, semua jaminan itu kelihatannya makin lama makin kurang. Jadi presiden, pertanyaannya, apakah memang Pak Jokowi itu ingin mencari aman bahwa dia itu tidak dilengsarkan? Apakah ada upaya melengsarkan? Yang kedua, apakah setelah menjabat dia itu tidak ada jaminan keselamatan atau tidak diusik-usik masalah hukum misalnya setelah dia lengser? Apakah itu yang dimaksud Rocky Gerung ya? Dan semua jaminan itu nggak ada katanya. juga kalau kita hubungkan ucapan presiden, ya dalam demokrasi apa aja boleh diucapkan, itu boleh dibahas. Nah, kalau mak-mak TNI membahas ibu kota, kenapa dilarang? Kan begini kan, itu juga demokrasi di dalam keluarga. Ya, pidato Jokowi kemarin dia melarang emak-emak menolak ide pemindahan ibu kota. Kalau ibu-ibu atau mama DWA itu khusus anggota
TNI dan Polri itu tidak ada pilihan lain kecuali harus ikut pemerintah yang sudah bersama DPR menyetujui pemindahan ibu kota. Jadi nggak boleh ada lagi perbincangan pendapat di WA emak-emak di kalangan TNI Polri itu yang mempersoalkan IKN. Tapi dibantah sama Rocky Gerung, kenapa nggak boleh, kan ini negara demokrasi. Bahkan ini terlihat presiden makin lama makin mendekati apa yang disebut oleh peneliti Australia itu man of contradiction tuh. Man of contradiction itu rupanya ucapan dari jurnalis atau peneliti dari dari Australia. Ucapan-ucapan dan tindakan Jokowi itu memang kontradiksi, atau kalau bahasa yang lebih lembut dan kasar, bukan kasar, lembut dan tajam dari Azumari Azra, waspada terhadap ucapan Jokowi yang tidak bisa dipegang. Tidak bisa dipegang. Kalau bahasa kasarnya itu pelin-pelan ya, ada lagi ya macam-macam. Tapi kontradiksi-kontradiksi ini justru jadi umpan bagi partai-partai yang tadinya sebelumnya masih bisa diatur presiden. Sekarang partai-partai itu kayak free will gitu. Jadi roda bebas saja, jadi roda gila tuh. Akhirnya kita lihat bagaimana Cak Imin mulai nantang-nantang presiden juga kan. Golkar akhirnya mulai kasih sinyal juga tuh. Jadi sebetulnya presiden bikin jebakannya dia sendiri tuh. Lain kalau dia dari awal mengatakan apapun yang terjadi saya akan hukum partai-partai itu karena melanggar prinsip yang udah kita sepakati bersama tuh. Kan itu intinya kan, bukan dengan bilang ya demokrasi bebas, itu artinya dia takut pada ancaman balik partai-partai kan. Jadi sebetulnya kalau dia bilang saya presiden dan saya udah utus menteri pemerintah melalui menteri dalam negeri dan udah ketemu DPR yang adalah kalian partai-partai juga dengan KPU yang adalah lembaga resmi penyelenggara pemilu, kan kita udah putuskan apa yang kalian mesti ngoceh-ngoceh. Jadi teguran itu mesti sekeras itu, bukan justru dia mendua tapi yang disebut mendua, Pak Jokowi itu tidak tegas tapi justru memberikan peluang untuk orang lain melanggar kesepakatan pemilu yang sudah ditetapkan antara pemerintah dan Bawaslu dan DPR. Mendua karena membiarkan wacana penundaan pemilu itu dibiarkan menjadi bola liar kan. Silahkan kalau masih ada wacana, ya wacananya sih nggak ada soal. Tapi ini soal ketetapan hati presiden, mau nunda apa enggak, dia belum sebut juga itu. Jadi di situ kita baca, kalau saya jadi psikolog, itu artinya presiden mengalami gejala yang disebut bifurkasi, itu mendua di ujungnya tuh, bifurkasi itu, bercabang. Apa tuh bahasanya? Bahasa psikologi ya, bifurkasi, nggak ngerti saya. Ya. Jadi saya sih maksudnya gini, kita akan mengamati pergantian kepemimpinan pemerintahan di sini mulai dari Soeharto bahkan gitu ya, sampai kemudian kalau kita baca sejarah juga mulai dari Bung Karno, kemudian semuanya presiden itu situasi semacam ini memang menjelang akhir masa jabatan ini, apalagi kalau dengan banyak beban-beban politik di belakangnya, itu memang situasi yang membuat galau ya siapapun ya. Dan ini kan ada semacam perasaan uncertainty gitu kan ya, yang nggak untuk apa yang akan terjadi setelah dia mundur kan gitu. Itu sebetulnya istilah benarnya itu the uncertainties. The uncertainties ya, ketidakpastian nasib setelah dia lengser sebagai presiden. Itu dia perlu ada keteduhan psikologis, perlu ada jaminan-jaminan, dan karena pengalaman pemindahan kekuasaan itu selalu berakhir tidak nyaman, baik Pak Harto maupun Bung Karno maupun Gus Dur. Jadi kemudian yang terjadi adalah satu drama politik yang memang indah untuk kita nikmati meskipun rakyat lagi susah. Dari kelanjutan, dan memang dalam sejarah selalu nggak mungkin presiden di periode kedua itu masih dapat dukungan sepenuh-penuhnya dari ya, karena nggak mungkin didukung ya presiden periode kedua, karena orang mendukung itu kan ada harapan, ada hope, ada ingin sesuatu yang ingin dapatkan dengan mendukung atau menjilat sesuatu. Nggak mungkin juga Ngabalin itu mendukung habis-habisan Jokowi kan setelah periode ini, buat apa juga. Karena nggak ada harapan dia tetap bersama Jokowi kan, misal.
Jadi orang mendukung atau orang melakukan satu pembelaan mati-matian itu terhadap seorang pemimpin, seorang presiden, itu kan ada hope, ada harapan. Ketika harapan itu sudah nggak ada, periode kedua selesai, ya orang presiden mesti ditinggalkan satu demi satu ya oleh orang-orang yang tadinya mendukung. Nggak ada teman yang setia dalam kehidupan kecuali satu dua. Jarang sekali teman yang setia itu dalam suka dan duka. Dari efek koalisinya kan, ini koalisi ini orang-orang yang juga homo economicus tuh, yang berpikir bahwa mending investasi kecil-kecilan di tempat lain dan kurangi dukungan pada presiden. Hal yang biasa aja dalam politik. Yang nggak biasa adalah presiden menganggap mereka ini masih bisa diatur. Bisa kalau presiden nggak punya liability juga. Tapi presiden juga liability-nya banyak kan, dengan korupsi, dugaan korupsi yang dilaporkan Ubaidillah masih menggantung. Banyak hal yang ada di situ. Laporan Ubaidillah terhadap Kaisang dan siapa itu anaknya itu tentang dugaan korupsi dan pencucian uang KPK kan masih berproses, masih belum ada kepastian, dan itu mungkin ya menjadi pemikiran juga Jokowi sebagai orang tua dari kedua anaknya itu kan, dan itu membuat dia mungkin penuh dengan the uncertainties ya, penuh dengan ketidakpastian di ujung senja kekuasaannya. Relasi dengan Ibu Mega yang terus memburuk. Jadi partai-partai ini yang tadi berkoalisi ngintip juga keretakan di dalam psikologi presiden minimal itu. Bahwa mereka lihat, wah pas itu presiden udah mulai jadi sitting duck atau lame duck nih. Jadi itu kan mental sitting duck, lame duck, apa? Bebek yang duduk, sitting duck, apa itu? Jadi ada istilah keretakan psikologis yang diungkapkan oleh Rocky Gerung ya, yang diintip oleh para teman-teman di partai pendukung ya, keretakan dengan Bu Mega, kemudian tentang ketidakpastian yang dialami oleh Jokowi di akhir kekuasaannya itu dirasakan atau dipetakan ya, oleh kawan-kawannya yang tadinya sangat setia bahwa Jokowi sudah mulai goyah dan mungkin perlu ditinggalkan secara bertahap karena dia tidak bisa menjadi harapan lagi. Dua periode akan selesai. Posisi kita begitu, dan mereka tentu mencari selamat juga. Partai-partai koalisi juga ingin mencari selamat juga ya, nggak mungkin dia akan mendukung kapal misalnya yang mau tenggelam atau dia ikut bersama kapal yang tenggelam. Sementara di luar mereka mulai lihat siapa yang potensial untuk jadi presiden baru, dan kita mulai pelan-pelan fading away, menghindar dari tatapan Presiden Jokowi itu. Nah, tiba-tiba survei menunjukkan bahwa angka Andika makin lama makin naik tuh. Dari 3%, mungkin sekarang udah 5%, 7%. Ini bukan sesuatu yang diatur-atur, memang begitu keadaannya tuh. Jadi Pak Andika sekarang rising star juga akhirnya, dan itu yang menimbulkan banyak WA group diam-diam untuk menunjukkan bahwa ada seseorang yang pada akhirnya akan muncul karena keadaan politik yang Rocky meramalkan bahwa Andika Pratama itu Panglima TNI ya, adalah seorang rising star yang mungkin menjadi kandidat yang kuat ya sebagai calon presiden tahun 2024 ya. Memburuk tuh, apalagi kalau terjadi eskalasi luar negeri, politik luar negeri kita terancam karena perkembangan politik dunia, maka publik akan mencari siapa sebetulnya yang bisa memberi rasa aman sementara. Nah, Panglima TNI selalu ada di depan. Mengapa dia rising star Panglima TNI? Karena menurut Rocky, kalau ada keadaan konstelasi dunia memburuk, tentu masyarakat ingin cari keteduhan psikologis, rasa aman sementara, dan mereka tentu akan melirik kepada Andika Pratama sebagai Panglima TNI. Ini soal-soal beginian yang membuat Presiden akhirnya melihat bahwa dia bukan lagi center of interest tuh. Jadi dalam konteks ini Presiden kemudian sadar dia dalam satu perhatian masyarakat yang berubah,
sementara presiden sendiri sebentar lagi akan tenggelam sebagai presiden 2 tahun lagi, dan dia mulai sadar bahwa dia bukan menjadi pusat perhatian dari khalayak, dan tampaknya secara perlahan masyarakat akan meninggalkan Jokowi satu step demi satu step. Ada center baru yang muncul, ada bahkan Erick Thohir udah habis-habisan untuk memompa elektabilitasnya supaya langsung bisa dilirik lepas dari permainan surveyor itu. Jadi kita balik lagi pada psikologi Presiden Jokowi yang sebetulnya mulai ditinggalkan baik oleh partai pendukung yang memang sering tidak setia karena koalisinya dipaksakan, dan oligarki ekonomi yang juga mulai merasa bahwa lebih penting kita beternak kekuasaan baru. Jadi tampaknya Pak Jokowi merasa mulai ditinggalkan baik oleh koalisi pendukungnya, partai-partai pendukungnya yang memang mereka itu dipaksakan koalisinya, dan kemudian juga Pak Jokowi mulai ada semacam ketidakpastian, kegalauan karena mulai ditinggalkan oleh oligarki, kawan yang mendukungnya sejak semula, karena oligarki politik atau ekonomi ini sekarang sedang mencari sasaran baru, mencari siapa penguasa baru yang dia bisa kooptasi dalam tanda petik dan bisa dimainkan untuk kepentingan oligarki di masa depan. Jadi ini dulu ya respon terhadap Rocky Gerung ya. Jokowi mulai ditinggalkan oleh teman-teman setianya, tidak ada kawan yang abadi gitu dalam geopolitik. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.